Halo halo, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Kak Nisrina. Nah, untuk materi kali ini pasti teman-teman udah gak asing nih. Ya, kita akan membahas iklan. Teman-teman pasti sering kan ngelihat iklan di TV, di HP, ataupun di koran. Yuk kita lanjut. Nah, pernah nggak sih teman-teman melihat iklan seperti ini? Iklan susu, minuman, makanan, dan lainnya. Tapi sebenarnya iklan itu punya banyak banget jenisnya. Apa aja sih? Oh iya, tapi sebelum kita memulai materi hari ini, ada jeda dulu nih. Yuk nonton iklan ini. Gummy Rangers! Spin! Slow! Fred! Terima kasih Fitcom Gummy Rangers! Fitcom Gummy, vitaminnya anak-anak super! Hehe, udah kayak nonton TV aja ya ada iklannya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian iklan, lalu fungsi dan tujuan iklan, ciri-ciri iklan, unsur-unsur iklan, syarat-syarat iklan, dan jenis-jenis iklan. Oke deh, kalau gitu, yuk kita mulai materinya. Yang pertama, apa itu pengertian dari iklan? Menurut para ahli, salah satunya adalah Rahmat Kriyantono, iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media yang dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Sedangkan menurut Reynold Casali, iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Medianya dapat berupa TV, di HP, koran, ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah fungsi iklan. Terence Asim, seorang praktisi komunikasi pemasaran, menjelaskan bahwa iklan mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan informasi atau informing. Jadi sebuah iklan berfungsi untuk memberikan informasi terkait produk yang akan dijual. Yang kedua adalah membujuk atau persuading. Jadi sebuah iklan juga berfungsi untuk membujuk para pelanggan untuk membeli produk yang diiklankan. Dan yang ketiga adalah mengingatkan atau reminding. Iklan bertujuan untuk mengingatkan para pelanggan terkait produk-produk yang dijual agar terus diingat. Dan yang keempat adalah memberi nilai tambah atau adding value. Memberi nilai tambah pada produk berfungsi untuk membuat kesan yang baik kepada pelanggan terkait produk yang akan dijual. Berikutnya adalah tujuan iklan. Menurut Robati V. Zakhir, seorang ahli dan praktisi dalam bidang periklanan, mengungkapkan adanya beberapa tujuan iklan. Di antaranya, yang pertama, memberikan informasi terkait suatu produk, baik itu jasa, barang, ide, dan lainnya. Informasinya dapat berupa kegunaan, harga, fungsi, dan lainnya. Lalu yang kedua, upaya untuk menimbulkan citra yang baik atau rasa suka komunikan atau penerima pesan iklan terhadap produk yang diiklankannya, agar para pembeli ingin membeli produk yang diiklankan. Lalu yang ketiga adalah meyakinkan masyarakat atau penerima iklan tentang kebenaran suatu produk. Yang keempat, membuat atau
mempermudah konsumen mengetahui spesifikasi suatu produk, baik itu harga, fungsi, manfaat, dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri iklan. Jadi, kita dapat mengetahui sesuatu dapat dikatakan sebagai iklan jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan, agar para penerima iklan tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi khalayak. Jadi dapat dikatakan ini bersifat persuasif. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi utama yang dipentingkan, agar para penerima iklan tahu apa saja manfaat dan informasi yang didapatkan dari produk. Yang terakhir adalah menggunakan pilihan kata yang menunjukkan sasaran. Berikut ini adalah unsur-unsur iklan. Jadi, dalam iklan pasti terdapat dua unsur ini. Di antaranya, yang pertama ialah kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah deskripsi iklan yang berguna untuk menguraikan atau menjelaskan produk atau layanan yang diiklankan. Jadi, kalimat deskriptif ini berisi informasi-informasi produk seperti misalnya, teh pucuk dibuat dari pucuk daun teh pilihan. Lalu yang kedua adalah kalimat persuasif. Persuasi dalam sebuah iklan bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang agar menggunakan produk atau layanan yang diiklankan. Contoh kalimat persuasif adalah, ayo beli teh pucuk, harganya murah dan sehat. Selanjutnya adalah syarat-syarat iklan. Agar suatu informasi dapat dikatakan sebagai sebuah iklan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, iklan harus bersifat objektif dan jujur, yaitu memberikan informasi terkait produk dengan sebenar-benarnya. Dan yang kedua, jelas dan mudah dipahami, agar para penerima iklan dapat memahami informasi, fungsi, kegunaan, dan manfaat dari produk dengan baik. Yang ketiga, menarik perhatian banyak orang, agar penerima iklan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang keempat, tidak mengandung sara dan menyinggung pihak lain. Sara adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi, kita tidak boleh menyinggung sara. Yang berikutnya adalah jenis-jenis iklan. Jenis iklan ini sangat banyak. Yang pertama, kita akan membahas jenis iklan yang berdasarkan media yang digunakan. Contohnya yang pertama adalah iklan cetak. Iklan cetak adalah iklan yang dipublikasikan melalui media cetak. Jika teman-teman suka membaca koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan sebagainya. Jadi di dalam koran, majalah, atau yang lainnya, ada ruang yang dibuat untuk iklan yang dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Lalu yang kedua adalah iklan advertorial. Iklan advertorial adalah jenis iklan yang dikemas seperti berita dengan bahasa penulisan jurnalistik. Yang ketiga adalah iklan display. Iklan ini hampir sama dengan iklan kolom, namun mempunyai ukuran yang jauh lebih besar yang disertai dengan gambar dan tulisan dari iklan kolom. Yang keempat adalah iklan elektronik. Iklan ini biasanya dipublikasikan melalui media elektronik seperti yang sering teman-teman lihat di TV, radio, internet, dan lainnya. Yang kelima adalah iklan perusahaan atau corporate advertising yang bertujuan untuk membangun citra perusahaan yang kemudian akan membangun citra produk atau jasa yang diproduksi. Seperti contohnya iklan Aqua
yang membantu pembuatan sumber-sumber air di daerah terpencil. Yang keenam adalah iklan layanan masyarakat. Iklan ini berisi himbauan atau ajakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diiklankan. Contohnya seperti iklan KB atau iklan pencegahan DBD. Ini adalah contoh iklan basis. Kalau yang ini adalah iklan advertorial. Nah, kalau yang ini iklan layanan masyarakat. Jenis iklan yang kedua adalah iklan berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah iklan niaga. Iklan niaga adalah iklan yang dibuat dengan tujuan agar orang-orang tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya seperti iklan Indomie, sajiku, minuman, atau makanan. Yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang agar memberikan dukungan atau mengikuti kampanye orang yang dilakukan oleh pembuat iklan. Contohnya, iklan anti narkoba, iklan lingkungan hidup, iklan menggunakan masker, dan lainnya. Ini dia contohnya, yang sebelah kiri iklan niaga dan yang kanan iklan layanan masyarakat. Jenis iklan yang terakhir adalah jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama adalah iklan pengumuman. Iklan ini biasanya berisikan penyampaian pengumuman mengenai suatu peristiwa, kegiatan, ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah iklan penerangan. Iklan ini berisikan penerangan tentang suatu hal. Jadi, dalam istilah lain, iklan ini juga biasa disebut dengan iklan layanan masyarakat. Dan yang ketiga adalah iklan reklame. Iklan ini biasanya mempromosikan barang atau jasa yang hendak dijual untuk mencari keuntungan dan disampaikan berulang-ulang melalui media massa. Biasanya berisikan kata-kata yang memuji atau menyanjung, seperti tiada banding, kualitas nomor 1, sangat bagus, sangat murah, dan lainnya. Ini dia contoh dari iklan pengumuman. Akhirnya, materi kita kali ini tentang iklan selesai. Nah, jika teman-teman punya pertanyaan ataupun ingin didiskusikan, bisa teman-teman sampaikan ya melalui grup WhatsApp. Terima kasih, semangat dan sehat selalu. Dadah.